warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Kembali lagi bersama di kami di Pengacara Channel. Jangan lupa komen, subscribe, like and share. Oke, ngebahas apa kita? Sekarang kan lagi heboh sekali ya mengenai misteri penembakan mati 7 anggota Laskar FPI ya, 6 ya. 6 Laskar FPI yang melindungi ya, bukan beriringan mobil pengawal Habib Rizik dan keluarga ya di tol di kilometer 50 ya. Tol Cikampek ya. Ya, jadi diketahui ada 7 korban meninggal dunia. 6, sorry kembali. Menurut keterangan polisi itu ditembak mati karena melakukan perlawanan. Dan juga dari pihak polisi menyatakan bahwa pihak dari kepolisian yang dihadang, dipepet untuk kemudian anggota Laskar mengeluarkan senjata dan melakukan penembakan kepolisian. Tapi sebenarnya kan ini mempunyai dua versi. Kalau itu menurut kepolisian seperti itu, bahwa mereka pengawal Habib Rizik itu melakukan perlawanan sehingga harus dilaksanakan tembak mati untuk sebagai pembelaan kan kata polisi, karena mereka melakukan penyerangan katanya itu melindungi diri ya. Itu menurut kepolisian seperti itu. Tapi menurut versinya FPI berbeda lagi. Mereka bilang mereka hendak pergi ke acara keluarga subuh untuk melakukan pengajian seperti biasa, dan mereka mengaku tidak ada mereka membawa senjata api dan senjata tajam ya. Betul, itu menurut versi dari FPI. Yang mau kami bahas di sini bukan versi FPI atau versi polisi, tetapi menurut hukum yang berlaku di Indonesia, bagaimana dasar hukum tentang tembak mati di tempat oleh polisi. Bagaimana dasar hukumnya? Iya. Walaupun masih menjadi misteri ya, itu tembak matinya di tempat atau di mana, karena menurut dari pihak FPI karena anggotanya itu dibawa ke tempat lain, besoknya sudah tidak bernyawa ya. Tapi itu nantilah, itu kan dari pihak ini. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan kalau iya betul. Untuk kebijakan tembak mati sendiri memang undang-undang mengatur ya, di pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian ya. Di ayat 1 huruf L dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan tugas ya di bidang pidana, kepolisian berwenang mengadakan tindakan lain ya. Istilahnya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ya. Nah, kemudian dijelaskan ya, ada juga di KUHP, tindakan lain ini di KUHP di pasal 5 ayat 1 huruf A angka 4 ya, bahwa penyelidik sebagaimana dimaksud dengan atas kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, sekarang untuk ukuran tindakan lain yang bertanggung jawab ini ya, di pasal 5 ayat 1 huruf A angka 4 KUHP adalah tindakan penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat ya. Jadi ada syaratnya ya, tindakan lain untuk tembak mati ini tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Kepolisian, selaras dengan kewajiban hukumnya yang mengharuskan dilakukannya. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Memang yang jadi polemik termasuk pernah tembak mati untuk pelaku-pelaku begal yang kadang membunuh korbannya, kerap dianggap masyarakat melanggar hak asasi manusia. Cuma hal ini terbantah ya, karena hal demikian itu atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Memaksa dalam hal apa? Sebelum ke situ, tindakan lain itu sejalan juga dengan pengertian penggunaan kekuatan ya oleh aparat kepolisian ya. Diatur di pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan tindak kepolisian. Bunyinya, penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan pengeran daya potensi atau kemampuan anggota Polri melaksanakan tindakan kepolisian ya. Tujuannya, tembak mati itu mencegah, menghambat, menghentikan tindakan pelaku ya, dan seterusnya, mencegah pelaku atau tersangka melarikan diri ya.
Selanjutnya, melindungi diri atau masyarakat dari ancaman, melindungi kehormatan atau harta benda diri sendiri, dan seterusnya. Artinya, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan tembak mati itu memang kewenangan dari pihak kepolisian dalam bidang proses di bidang pidana apabila memang tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang proporsional, parameter proses penangkapannya dengan tingkatan bahaya yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian tidak hanya bagi polisi tapi juga masyarakat sekitar luas ya, selain agar tidak melarikan diri. Itu mah kalau dari pihak tanda kutip, apabila si polisi tersebut memang sedang dalam masa tugas. Iya. Jadi memang dia sedang bertugas, mungkin lagi mengejar teroris, atau penjahat yang yang memang sudah ada keputusan tetap bahwa dia memang bersalah dan memang kalau apabila ketemu boleh ditembak mati. Begitu ya. Karena negara kita ini adalah negara hukum yang memang sebenarnya tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain itu tanpa dilakukan secara limitatif oleh pihak yang berwenang sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang dan tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, tetap itu adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum. Iya, karena bagaimanapun ini kan korbannya warga negara ya. Betul. Laskar FPI itu kan warga negara ya. Ada juga yang usianya masih mungkin 17 mungkinnya korban itu ya. Ya, jadi tetap ya. Jadi kalian sebenarnya ini bukan untuk menggiring opini, tapi kami menjelaskan secara dasar hukum yang memang yang ada di Indonesia bahwa menembak mati seseorang itu apabila masih terduga dan belum ada kekuatan hukumnya dan tidak dalam pelaksanaan tugas, memang ada tugasnya untuk menembak mati, itu tidak boleh. Iya, karena masih menjadi misteri juga ya alasan pihak kepolisian itu memang ingin melakukan penangkapan atau memang sedang pengintaian atau bagaimana. Pun kalau tembak mati sebenarnya prosedurnya kan harus dilumpuhkan dulu ya. Betul. Lumpuhan dulu. Kan tembak kaki dulu atau tembak bahu dulu yang dia setelah kaki ke tangan, biasanya kan kayak gitu kan sampai dia lumpuh kan, kayak itu bukannya untuk langsung mati. Dan di sini yang masih membuat kita bertanya-tanya ya alasannya seperti apa, tapi kita kan nggak tahu ya apa memang benar sudah sesuai SOP yang prosedur yang memang seharusnya atau tidak. Tapi ya semoga memang negara kita kan negara hukum ya, pasti ada alasan. Iya, betul. Sejalan dengan itu juga Habib Rizik dalam pernyataan menyatakan akan menempuh proses hukum yang formal ya bersama dengan para kuasa hukumnya itu, dan menghimbau kepada pengikutnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk tidak menahan diri ya, sabar untuk misteri ini bisa terungkap mana yang fakta, apakah fakta yang benar dari pihak kepolisian atau yang dari pihak FPI. Memang sekarang kemudian menjadi kita tunggu ya hasil gelar perkara dari pihak sekarang kepolisian. Masih tahap Barai Reskrim periksa saksi ahli. Jadi masih memeriksa. Jadi kita tunggu dulu penyidikan sampai selesai. Harus kepolisian harus menunjukkan itu tembak matinya, lokasinya, TKP-nya, perkaranya di mana. Harus ada. Harus ditunjukkan berapa peluru ya, uji balistiknya. Terus juga kan ada ini kan, ada apa namanya, apa tuh di forensik kan, hasil forensik kan kelihatan itu di mana tembaknya, apakah langsung menembak. Iya, hasil otopsinya ya, hasil otopsi atau dari jarak dekat. Kita lihat saja nanti, semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya. Kita sesama umat muslim juga sedih, tetapi sebagai warga negara kita prihatin. Jadi semoga ya ke depan negara kita aman. Mungkin pesan terakhir dari kita selain pihak kepolisian, Komnas HAM harus turun tangan ya, juga komisi di bidang perempuan dan anak, karena ada beberapa ibu-ibu mungkin yang sedang menyusui, ada juga anak-anak di bawah umur di dalam mobil yang semua harus turun tangan ya. Ada juga himbauan membentuk tim independen ya yang tidak bisa diintervensi untuk mencari setuju. Jadi semoga kepolisian cepat mengungkap ya. Iya, cepat tanggap ya, karena sekarang masyarakat butuh informasi ya. Karena kalau tidak demikian kita takut timbul bibit-bibit yang kita nggak mau ya,
nanti takutnya ada pergolakan di tengah masyarakat gitu. Oke, seperti itu tanggapan dari kami pengacara Tenang terhadap kasus penembakan peristiwa penembakan 6 anggota Laskar FPI. Kita doakan semoga para keluarga korban ya, keluarga korban juga tabah, ikhlas, dan semoga ada titik terang ya dalam kasus ini. Oke, begitu aja. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu nonton kami sebagai tanda kalian sayang sama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah. 10.44 Pas.